Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, pada video kali ini saya akan mencoba untuk membahas poin-poin penting ya terkait dengan TWK, di mana poin-poin ini merupakan poin-poin yang muncul dalam soal SKD seleksi CPNS tahun 2024 khususnya untuk TWK. Nah, dari mana sumber poin-poin ini? Nah, itu dari FR peserta seleksi CPNS tahun 2024 yang sebelumnya sudah mengikuti tes di hari pertama, kedua, dan ketiga. Apa saja poin-poinnya? Pertama, itu terkait dengan peran warga negara dalam bela negara. Kemudian yang kedua terkait dengan Pancasila dan peristiwa kemerdekaan. Yang ketiga terkait dengan pasal Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat implementasi nasionalisme di era globalisasi. Dan yang kelima analisis konflik sosial. Nah, kalau misalnya ada di antara teman-teman yang menonton video ini punya FR juga, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti saya akan coba buatkan bentuk atau contoh soalnya. Nanti kita diskusi sama-sama, kita bahas sama-sama di channel ini. Nah, dari kelima poin ini ya mungkin saja ada yang berbeda ya, karena setiap orang itu pasti beda-beda bentuk soalnya. Tapi dari beberapa FR yang saya baca, yang saya lihat, kebanyakan menyebutkan bahwa soal TWK yang muncul dalam seleksi CPNS tahun 2024 itu mengacu pada 5 poin ini atau berbicara tentang 5 poin ini. Nah, di sini saya akan coba buatkan contoh soalnya. Kita akan coba sama-sama membahas kira-kira untuk poin nomor satu itu bagaimana bentuk soalnya dan bagaimana caranya kita menjawab soal seperti itu. Begitu juga nomor 2, 3, 4, dan 5 ya. Oke, sebelum saya lanjut, saya ingin mempersilahkan teman-teman yang mau terlibat langsung dalam menjawab soal-soal yang ada di video ini. Silakan siapkan alat catatannya. Dan kalau misalnya ada di antara teman-teman yang memiliki jawaban berbeda dengan apa yang saya jelaskan dalam video ini, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Kita mulai dengan contoh soal nomor satu sesuai dengan poin 1 berdasarkan FR peserta yang telah mengikuti SKD seleksi CPNS tahun 2024 di hari pertama, kedua, dan ketiga. Nah, seperti ini. Poin 1 tadi terkait dengan bela negara ya. Perhatikan soalnya, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Dalam konteks ancaman cyber yang meningkat, peran warga negara dalam bela negara dapat diimplementasikan melalui titik-titik. Kita coba lihat opsinya. A. Menghindari semua penggunaan teknologi digital untuk mencegah ancaman cyber. B. Mengikuti pelatihan bela negara yang hanya fokus pada aspek fisik dan militer. C. Mengembangkan literasi digital dan menjaga keamanan data pribadi serta negara. D. Menyerahkan semua tanggung jawab keamanan cyber kepada pihak berwenang. Dan E. Menggunakan teknologi asing tanpa memikirkan dampak keamanan bagi negara. Nah, kalau model soalnya seperti ini, saya kira kita bisa langsung menebak mana jawaban yang benar ya. Nah, di sini jawaban saya adalah C. Mengembangkan literasi digital dan menjaga keamanan data pribadi serta negara. Kenapa C? Karena kita bicara tentang era digital, maka hari ini kita melihat bagaimana ancaman cyber itu menjadi bagian dari ancaman terhadap kedaulatan negara. Ya, seperti yang kita ketahui beberapa waktu belakangan ini kasus peretasan, kasus bocornya data itu hampir dialami oleh banyak lembaga negara. Dan yang paling viral itu adalah kasus bocornya data kependudukan kita ya, data BPJS juga bocor. Kemudian yang terakhir itu data nasional kita juga bocor, dan saya pikir soal ini pasti akan muncul atau bisa saja soal ini akan menjadi bagian dari soal TWK yang akan teman-teman dapatkan pada mengikuti seleksi SKD CPNS 2024 ini ya. Nah, di sini kenapa C? Ya, karena memang kita bicara tentang peran warga negara dalam bela negara itu tidak terbatas pada aspek fisik ya, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dalam menjaga keamanan cyber melalui literasi digital yang baik. Nah, kalau kita lihat opsi A, menghindari semua penggunaan teknologi digital untuk mencegah ancaman cyber, saya kira ini tidak bisa ya. Kita tidak bisa menghindari semua penggunaan teknologi digital. Apalagi misalnya kita bicara konteks hari ini ya, semua aspek kehidupan kita
menggunakan perangkat digital, jadi tidak bisa kita hindari itu penggunaan teknologi digital. Opsi B, mengikuti pelatihan bela negara yang hanya fokus pada aspek politik dan militer, ya ini tidak bisa juga masuk. Karena untuk bicara tentang bela negara itu ya harus ada literasinya juga, ya makanya opsi C ini yang paling tepat untuk menjawab soal nomor satu. Menyerahkan semua tanggung jawab kepada keamanan cyber, tanggung jawab keamanan cyber kepada pihak berwenang, ini saya kira kurang tepat juga, karena seberapa mampu pihak berwenang untuk menanggulangi atau menjaga keamanan cyber. Harus ada peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Menggunakan teknologi asing tanpa memikirkan dampak keamanan bagi negara, saya kira ini keliru, karena kalau kita menggunakan teknologi asing ya pasti konsekuensinya itu kita punya data akan dimiliki oleh mereka, dan tidak menutup kemungkinan suatu waktu mereka akan menyalahgunakan data itu, dan itu sudah terjadi. Maka dari itu opsi C merupakan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor satu. Jadi bicara tentang literasi digital ya. Oke, selanjutnya soal nomor 2, ini terkait dengan poin kedua yang menjadi bahasan kita pada video kali ini. Ya, perhatikan baik-baik. Contoh soalnya ya, saya akan bacakan lagi untuk teman-teman sekalian. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, Sumpah Pemuda menjadi simbol penting persatuan dan kesatuan bangsa. Pertanyaannya, nilai-nilai apa yang harus ditanamkan kepada generasi muda Indonesia untuk terus menghidupkan semangat Sumpah Pemuda dalam menghadapi tantangan masa kini? Nah, kebetulan ini lagi bulan 10, bulan Sumpah Pemuda ya. Soal ini muncul dalam tes SKD seleksi CPNS tahun 2024. Opsinya, A. Semangat kedaerahan yang kuat untuk mempertahankan budaya lokal. B. Nasionalisme yang terbuka terhadap keberagaman budaya dan etnis. C. Fokus pada pembangunan ekonomi tanpa memperhatikan masalah kebudayaan. D. Sikap tertutup terhadap budaya asing yang berpotensi mengubah identitas bangsa. Dan E. Kewajiban untuk mempertahankan adat istiadat leluhur tanpa perubahan apapun. Nah, model-model soal seperti ini memang butuh analisis. Ya, untuk menganalisis model soal seperti ini perlu keluasan wawasan kita ya. Artinya kalau misalnya kita memiliki wawasan yang sempit, ya maka akan sulit bagi kita untuk memahami model soal seperti ini. Karena itu saya ingin menyarankan kepada teman-teman, perbanyaklah menjawab perbanyaklah melakukan latihan ya, menjawab contoh soal itu banyak sekali. Ada tryout yang gratis, ada yang berbayar, ada yang bertebaran di dunia maya, ada juga yang saya bahas di channel ini beberapa ya, silakan teman-teman baca. Nah, untuk soal nomor 2 jawabannya tentu saja adalah B, nasionalisme yang terbuka terhadap keberagaman budaya dan etnis. Nah, kenapa B? Ya karena Sumpah Pemuda itu mencerminkan semangat nasionalisme yang menghargai keberagaman dan memperkuat persatuan. Ya. Jadi generasi muda harus menghidupkan nilai ini dengan terbuka terhadap keberagaman budaya dan etnis di Indonesia. Karena hal itu sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam Pancasila, di mana nilai ini relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi yang menuntut keterbukaan namun tetap menjaga identitas nasional. Kenapa bukan A? Ya karena kalau kita lihat opsi A ini berbicara tentang semangat kedaerahan yang kuat untuk mempertahankan budaya lokal. Biasanya kalau kita mempertahankan budaya lokal ya, semangat kedaerahan yang menggebu-gebu itu biasanya sering memicu konflik ya. Dan itu sudah terjadi dan bisa kita saksikan di mana-mana. Kenapa bukan C? Karena fokus pada pembangunan ekonomi tanpa memperhatikan masalah kebudayaan, itu satu sikap yang keliru. Kenapa bukan D? Karena sikap tertutup terhadap budaya asing yang berpotensi mengubah identitas bangsa, itu tidak mungkin kita lakukan karena hari ini kita sudah berada di era globalisasi, teknologi bisa diakses oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun, jadi kita tidak bisa menutup diri dari budaya asing. Kenapa bukan E? Karena kewajiban untuk mempertahankan adat istiadat leluhur tanpa perubahan apapun itu suatu hal yang mustahil ya. Makanya opsi B ini merupakan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2, yaitu nasionalisme yang terbuka terhadap keberagaman budaya dan etnis. Kenapa nasionalisme yang terbuka? Ya karena itu tadi ada di pembahasan ya. Silakan teman-teman baca. Oke, lanjut soal nomor 3. Perhatikan. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Dalam suatu kasus terjadi perselisihan di sebuah desa ketika kelompok mayoritas agama meminta agar ritual keagamaan kelompok minoritas dibatasi karena dianggap mengganggu. Bagaimana pemerintah daerah sebaiknya menyikapi situasi ini sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau soalnya seperti ini, teman-teman tinggal lihat saja dia bicara tentang apa. Ini bicara tentang konflik.
Konflik antara siapa? Antara mayoritas dan minoritas. Nah, berarti jawaban dari soal ini menuntut kita untuk mengambil jalan tengah, ya. Menuntut kita untuk mengambil jalan tengah supaya kelompok minoritas dan mayoritas ini tidak sampai berkonflik. Nah, kita coba lihat opsinya. A. Membatasi ritual keagamaan kelompok minoritas agar tidak menimbulkan konflik. Ini opsi yang tidak bisa kita ambil sebagai jawaban yang benar, karena membatasi ritual keagamaan itu merupakan sikap yang keliru, ya. B. Memberikan kebebasan penuh kepada kelompok minoritas untuk menjalankan agamanya tanpa memperhatikan protes. Nanti kita lihat apakah ini benar atau salah. C. Memfasilitasi dialog antar umat beragama agar tercapai kesepakatan bersama mengenai pelaksanaan ibadah. D. Memindahkan lokasi ibadah kelompok minoritas ke tempat yang lebih terpencil agar tidak mengganggu mayoritas. Dan E. Mengambil keputusan tegas sesuai dengan keinginan kelompok mayoritas demi menjaga ketertiban. Untuk model soal seperti ini, ketika kita bicara tentang bagaimana menyikapi persoalan yang dihadapi oleh kaum minoritas dan mayoritas, maka upaya yang kita lakukan adalah tidak lain dan tidak bukan, yaitu dialog. Ya, maka jawaban yang benar untuk soal nomor 3 ini adalah C. Memfasilitasi dialog antar umat beragama agar tercapai kesepakatan bersama mengenai pelaksanaan ibadah. Jadi kalau soalnya tentang minoritas dan mayoritas, ada konflik di sana, maka jawabannya adalah bagaimana kita menyikapi konflik tadi. Nah, menyikapi konflik antara minoritas dan mayoritas, maka salah satu jalan, salah satu upaya yang bisa kita tempuh adalah melakukan dialog. Ya, seperti itu. Nah, karena kita bicara tentang pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 ini, itu bicara tentang jaminan kebebasan beragama. Nah, tetapi dalam situasi konflik, dialog ini menjadi solusi terbaik. Kenapa? Karena hal itu sesuai dengan prinsip Pancasila, khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengejakan toleransi antar umat beragama. Memfasilitasi dialog itu akan membantu menciptakan harmoni di antara kelompok mayoritas dan minoritas tanpa melanggar hak konstitusional mereka. Nah, jadi pintar-pintar kita menganalisis soal, ya, dan pintar-pintar kita melihat kalau modelnya seperti ini apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi mungkin begitu cara menjawabnya, ya. Kalau konflik minoritas sama mayoritas ini solusinya apa? Nah, mungkin begitu. Oke, soal nomor 4, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan saya. Kalau misalnya agak cepat, nanti tuliskan di kolom komentar supaya selanjutnya saya bisa menjelaskan lebih pelan lagi. Soal nomor 4, perhatikan baik-baik pertanyaannya. Ini bicara tentang globalisasi. Dalam era globalisasi, banyak perusahaan internasional masuk ke Indonesia dan menawarkan produk dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan produk lokal. Ini soal ini muncul, ya. Sesuai dengan FR teman-teman yang sudah ujian di hari pertama gelombang ketiga kemarin. Lanjut soalnya, hal ini memicu kekhawatiran bahwa masyarakat Indonesia akan lebih memilih produk asing sehingga melemahkan perekonomian lokal. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya pemerintah bersikap agar tetap menjaga semangat nasionalisme ekonomi tanpa menutup diri dari globalisasi? Ya. Jadi kita di sini diminta untuk bersikap, ya. Nah, sikap yang dituntut di sini adalah sikap sikap yang kira-kira ketika kita mengambil sikap itu bisa menjaga semangat nasionalisme, tapi kita juga tidak menutup diri pada globalisasi. Kita coba lihat opsinya. Melarang masuknya produk asing ke Indonesia, saya kira ini mustahil dilarang, ya, enggak bisa. B. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal melalui inovasi dan promosi nasional, bisa saja. Sebentar kita lihat sama-sama jawaban yang benar. C. Mewajibkan masyarakat untuk membeli produk lokal sebagai wujud nasionalisme, bisa saja. Bisa juga benar, ya. D. Menyediakan subsidi bagi produk lokal agar harganya bisa bersaing dengan produk asing, bisa juga benar. Dan E. Mengurangi pajak impor produk asing untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Ah, kira-kira mana yang benar ini teman-teman untuk soal nomor 4. Dan kalau saya lihat ini jawabannya mirip-mirip, ya. Nah, jadi untuk soal nomor 4 ini jawaban saya adalah B, ya, meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal melalui inovasi dan promosi nasional. Jadi sebagai pemerintah dalam menyikapi persoalan seperti ini, maka tidak lain tidak bukan yang harus dilakukan itu adalah meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal. Karena kalau daya saing produk lokal itu tidak ditingkatkan, ya, melalui inovasi, maka akan sulit tentunya untuk bersaing dengan produk-produk yang berasal dari luar negeri.
ya. Melarang masuknya produk asing ke Indonesia yang opsi A tidak mungkin kita lakukan karena sekarang eranya globalisasi, era keterbukaan di mana semua produk itu bisa masuk di Indonesia tanpa terkecuali. Kemudian opsi C mewajibkan masyarakat untuk membeli produk lokal sebagai uji nasionalisme, saya kira ini keliru juga. Ya karena ya kalau misalnya produknya bagus oke-oke saja, tapi kalau misalnya produknya tidak berkualitas ya siapa yang mau beli kan seperti itu. Kemudian opsi D menyediakan subsidi bagi produk lokal agar harganya bisa bersaing dengan produk asing. Ya kalau misalnya terus-terus bersubsidi ya lama-lama keuangan negara juga bisa amblas ya. Maka dari itu salah satunya cara yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kualitas dan daya saing. Mengurangi pajak impor produk asing ini berbahaya juga ya. Karena ketika produk asing dikurangi pajak impornya, maka bisa saja barang-barang yang kualitasnya rendah itu bisa masuk Indonesia dan masyarakat dan produk lokal kita akan tergerus dengan barang-barang tadi. Maka tidak ada jalan yang bisa dilakukan oleh pemerintah selain meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal melalui inovasi dan promosi nasional. Nah, ini sudah dilakukan ya. Ini sudah dilakukan oleh pemerintah kita hari ini. Nah, jadi untuk menjawab soal-soal seperti ini mungkin perlu perlu banyak referensi pengetahuan kita terkait dengan bagaimana kondisi yang ada di Indonesia saat ini ya. Jadi kalau bicara tentang kualitas, peningkatan kualitas dan daya saing produk lokal itu sudah dilakukan oleh pemerintah kita ya melalui Kementerian Koperasi dan UMKM. Oke, selanjutnya soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 kita coba lihat. Sebuah kota besar di Indonesia mengalami peningkatan ketegangan antar warga yang disebabkan oleh masuknya budaya asing yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal. Beberapa tokoh masyarakat mengusulkan untuk menolak semua bentuk interaksi budaya asing dan menjaga keaslian budaya lokal. Namun usulan ini ditentang oleh generasi muda yang merasa bahwa budaya asing justru memperkaya budaya nasional. Pertanyaannya, berdasarkan nilai Pancasila, bagaimana solusi terbaik yang harus diambil untuk menyelesaikan konflik ini? Lagi-lagi bicara tentang konflik. Budaya asing, budaya lokal. Apa solusinya supaya tidak ada bentrok? Ya, kita coba lihat opsinya. Menutup akses budaya asing untuk sementara sampai masyarakat dapat menerima perbedaannya. B. Menerapkan aturan yang ketat untuk melarang kegiatan budaya asing yang bertentangan dengan nilai lokal. C. Mengajak dialog antar generasi tua dan muda untuk mencari titik temu dalam menerima keberagaman budaya. D. Menyerahkan keputusan kepada pihak berwenang tanpa melibatkan masyarakat dalam diskusi. Dan E. Mendorong generasi muda untuk menggantikan nilai-nilai lama dengan budaya baru yang lebih relevan. Untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah C. Mengajak dialog antara generasi tua dan muda untuk mencari titik temu dalam menerima keberagaman budaya. Seperti saya katakan tadi untuk contoh soal nomor berapa tadi? Nomor 1 kan nomor 2. Ketika kita diperhadapkan pada opsi untuk mendamaikan dua keadaan ya. Ya, mendamaikan dua keadaan. Misalnya mendamaikan antara minoritas dan mayoritas, ya, mendamaikan antara golongan tua dan golongan muda, ya. Kita ingin mencari titik temu antara budaya lokal dan budaya asing, maka tidak lain dan tidak bukan solusinya itu lewat dialog. Jadi kalau dalam opsi jawaban yang ada, itu ada yang menyebutkan kata dialog, maka yakin dan percaya jawaban itulah yang paling benar. Ya, karena untuk mendamaikan konflik, ya untuk mendamaikan potensi untuk mendamaikan pertikaian antara dua pihak, antara generasi tua generasi muda, antara mayoritas dan minoritas, tidak ada jalan lain selain melakukan dialog ya. Nah, jadi kalau misalnya kata-kata dialog ini muncul dalam opsi jawaban, maka insya Allah itulah jawaban yang paling benar. Nah, kita bicara tentang sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Di sini menekankan pentingnya persatuan di tengah keberagaman. Maka dialog antara generasi tua dan muda merupakan pendekatan yang sesuai dengan prinsip ini karena menghargai perbedaan pandangan sambil mencari solusi yang mengedepankan persatuan. Ya, menolak budaya asing tanpa pemahaman yang mendalam akan menimbulkan konflik. Sudah pasti ya. Sedangkan membuka ruang diskusi memungkinkan terciptanya harmoni. Jadi diingat saja ketika ada soal yang berhubungan dengan bagaimana mendamaikan konflik antara yang tua dan muda, antara mayoritas dan minoritas. Pokoknya jawabannya itu pasti dialog, ya. Dialog, tidak lain dan bukan pasti dialog. Tidak usah lihat opsi yang lain, langsung saja jawab dialog, ya. Karena dengan dialog pasti kita akan mencari
dengan dialog pasti akan bisa menciptakan yang namanya harmoni ya. Kira-kira seperti itu. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan pada video yang singkat ini. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang berkenan karena ya ini video yang saya buat ini saya lagi dalam perjalanan ya. Karena saya melihat banyak FR, banyak kegelisahan teman-teman yang menyatakan bahwa TWK itu susah, ada bahkan kemarin yang menyinggung bahwa TWK adalah maut. Saya pikir tidak juga ya, bukan maut juga. Karena untuk menjawab soal-soal seperti ini kembali lagi pada kekuatan analisis kita. Ya ketika kita mampu menganalisisnya, maka saya yakin teman-teman bisa menemukan jawaban yang benar dari opsi-opsi yang katanya hampir mirip jawabannya. Kira-kira seperti itu. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan pada video yang sederhana ini, yang singkat ini. Saya berharap ada di antara teman-teman yang sudah ujian bisa berbagi FR di kolom komentar. Nanti saya coba bahas lagi, kita coba diskusi lagi lewat channel ini. Dan itu akan sangat bermanfaat bagi teman-teman kita yang belum mengikuti tes ya. Dan tentu juga itu bisa menjadi nilai pahala bagi teman-teman yang memberikan FR. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta yang sudah lama menjadi dosen swasta yang sudah lama mengabdi di kampus swasta, dan terima kasih.